Halo, apa kabar sahabat M2TV dimanapun Anda berada? Dan bagaimana? Apa kabar untuk para mantan tim sukses? Gubernur, bupati, dan wali kota? Ataupun mantan tim sukses calon legislatif tahun 2019 yang lalu. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Bagi yang belum sukses, saya hanya menyampaikan sabar saja. Sebentar juga Anda akan dijadikan tim sukses lagi. Tapi ingat, jangan sampai imanmu goyah karena nasi bungkus dan uang recehan. Ingat, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa jika Anda ingin sukses, sukseslah dengan usaha dan keringatmu sendiri. Dan kalaupun sekarang Anda sudah menjadi tim sukses lagi, sebetulnya saya ada ragu. Karena bagaimana mungkin Anda akan menyukseskan orang lain, sedangkan diri Anda saja belum sukses? Baiklah sahabat M2TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan mengulas isu menarik tentang besar ambisi Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan didukung. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like dan subscribe konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Ada kata-kata bijak sebagai petua bagi kita dalam memilih seorang pemimpin. Pesan bijak itu berbunyi, jika kamu ingin memilih seorang pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan itu. Karena jika seseorang terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Bagi saya, rasa-rasanya sangat cocok. Kata-kata bijak ini disematkan untuk calon presiden bohong-bohongan Anies Baswedan yang dicalonkan oleh partai kelas 2 di dalam negara Republik Indonesia, yaitu Partai Nasdem. Kita tidak tahu apakah Anies yang berambisi atau Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang berambisi. Tetapi sepertinya kedua-duanya yang berambisi, sehingga mampu menghalalkan segala cara dan terkesan memaksakan keadaan dan sistem yang telah dibangun. Jika dikatakan Anies Baswedan begitu berambisi untuk menjadi presiden, memang demikian adanya. Akibat dari ambisi Anies, menghilangkan kewarasan berpikir dan berbicara sebagai seorang intelektual. Bahkan Anies Baswedan yang katanya seorang cendekiawan Muslim sejati, sekarang jadi politikus karbitan yang omongannya seperti orang tidak berpendidikan dan terlihat bodoh atau dibodoh-bodohkan oleh partai politik. Sebab jika diuraikan sampai saat ini, Partai Nasdem yang mencalonkan Anies menjadi presiden tidak memenuhi syarat untuk mengusung Anies sendiri menjadi presiden. Nasdem harus bekerja sama dengan partai politik yang lain untuk mengusung Anies Baswedan. Partai Demokrat dan Partai PKS belum juga mencapai kata sepakat dengan Partai Nasdem.
Jika ketiga partai ini tidak mendapatkan kata sepakat, maka Anies akan menjadi korban politik dan berkemungkinan Nasdem akan diuntungkan dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Ataupun mungkin baik partai Nasdem maupun Anies Baswedan, kedua-duanya akan tenggelam. Lalu bagaimana kita mengurai begitu besar ambisi Anies Baswedan menjadi presiden sehingga menghalalkan segala syarat? Jika Anies Baswedan seorang cendekiawan muslim sejati, maka yang dia tahu tempat ibadah adalah satu media yang sangat suci. Harus dijauhkan dari kegiatan politik yang kotor dan penuh dengan ambisi duniawi. Yang terjadi adalah Anies begitu menikmati untuk mempopulerkan dirinya dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah lain, dari masjid satu ke masjid yang lain. Baginya hal-hal ini biasa-biasa saja. Di sisi lain, untuk mendapatkan tempat di hati sekelompok orang tertentu, hari ini dia mengakui dia orang Sumedang, besok-besoknya mengakui lagi orang Yogyakarta, besoknya lagi mengakui orang Betawi. Hari ini dia bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Betawi, besok juga dia bisa berbicara dengan bahasa Jawa, besok juga dia berbicara dengan bahasa Sunda. Tetapi yang sebenarnya Anies lebih pandai bahasa Arab, karena memang dia orang Arab. Satu lagi hal yang menurut kami sangat tidak masuk di akal. Orang sering berkata bahwa Anies Baswedan adalah seorang intelektual sejati. Jika benar dia seorang intelektual sejati, maka tentu Anies Baswedan dipandu kehidupan beretika dengan standar moral sebagai bagian dari perilaku dan budi pekertinya. Faktanya tidak. Anies Baswedan seperti kacang lupa kulit yang tidak beretika. Ketika Partai Gerindra merekrutnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, lalu mengorbankan segala daya dan upaya untuk menjadikannya gubernur DKI Jakarta, dan Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Di akhir masa jabatannya, Anies Baswedan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra. Anies Baswedan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, tanpa mempertimbangkan siapa yang pernah berjasa dan berkorban kepadanya, siapa yang berjuang keras dan berusaha keras untuk menjadikannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies akan berhadapan-hadapan dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Ini bukan merupakan corak dan wajah dari seorang yang berintelektual, tetapi ini merupakan corak dan wajah dari seseorang yang sangat-sangat memiliki ambisi untuk memperoleh kekuasaan. Yang terbaru, Anies Baswedan begitu bodoh di depan pendukungnya pada satu pertemuan ketika dia membicarakan baju batik. Menurut Anies Baswedan, kita telah salah menggunakan kain batik menjadi kemeja batik. Dalam pandangan Anies Baswedan, kemeja batik yang kita pakai itu adalah kesalahan. Karena yang semestinya batik itu digunakan untuk kain. Kain yang dipakai bagian bawah oleh ibu-ibu, bukan untuk kemeja yang kita pakai. Menurut Anies Baswedan, jadi ini adalah satu kesalahan yang kita buat. Tentu kata-kata ini membuat orang yang mendengar ceramah Anies pada saat itu, ataupun kita yang mendengarkan ceramah Anies melalui media sosial, akan menjadi tertawa geli hati. Lalu kita akan bertanya, masa ada calon presiden berbicara ngaur seperti ini?
Masa ada calon presiden kita tidak bisa membedakan batik untuk kain dan batik untuk kemeja? Masa ada seorang calon presiden bicara tanpa memikirkan risiko dari pembicaraannya untuk industri tekstil batik Indonesia? Masa calon presiden Republik Indonesia tidak mengetahui bahwa tekstil merupakan warisan budaya Indonesia, kebanggaan Indonesia? Masa ada calon presiden yang salah dalam mempertimbangkan ungkapan-ungkapannya? Atau jangan-jangan sebagai seorang bakal calon presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan semestinya bangga memakai baju batik dan harus tetap mempromosikan kain dan baju batik, bukan merusak adat budaya menggunakan baju batik yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk waktu-waktu tertentu. Kita tidak tahu revolusi budaya apa yang akan dijadikan Anies Baswedan apabila dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan-jangan sekali lagi ada kata-kata bijak yang mengingatkan kita dalam memilih pemimpin. Ada kata-kata bijak sebagai penuntun bagi kita untuk memilih seorang pemimpin. Jangan memilih seorang pemimpin yang sangat berambisi untuk memperoleh jabatan itu. Karena seseorang yang berambisi untuk memperoleh jabatan pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Ingat, jangan dipilih seorang calon presiden yang terlalu berambisi. Karena kalau sudah terlalu berambisi, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan mengumpulkan uang-uang haram untuk menyokong dirinya agar supaya dapat menjadi presiden. Dan jika sudah menjadi presiden, maka dia akan terikat dengan pengusaha-pengusaha yang mendukung dia memperoleh uang-uang haram untuk menjadi presiden itu. Dan pada akhirnya dia akan bekerja dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha pemilik modal yang mendukung dia. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali memilih pemimpin yang sangat berambisi untuk memperoleh jabatan itu. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya.